Ya, kita kembali di program spesial kita live terkait dengan event Wayang Jogja Night Carnival 2021 yang digelar di masa pandemi. Ada banyak hal menarik terkait dengan persiapan dan juga tantangan untuk mewujudkan event besar ini yang tadi oleh Pak Wahyu disampaikan menjadi salah satu pilot project untuk gelaran event besar di tengah pandemi COVID-19. Saya ke Pak Ali dulu.
dari tim kreatif dari event ini, saya kembali penasaran soal persiapan teman-teman yang akan menjadi pengisi acara di besok malam. Ada hal-hal menarik yang kemudian bisa dibagikan kepada audiens kita, Mas, terkait dengan cerita di balik keseruan mereka berlatih di masa pandemi itu kan beda dengan kondisi ketika normal. Apa Betul ceritanya, sekali, Mas? ya. Ya, baik. Jadi untuk WJNC 6 ini memang secara konsep itu memang sedikit ada inovasi yang memang dilakukan, karena bagaimana kita harus mengemas yang namanya karnival, tetapi dalam sebuah kondisi yang saat ini. Jadi bagaimana yang biasanya karnival itu dilaksanakan pawai seperti itu ya, itu bagaimana tetap bisa terlaksana namun tidak menjadi sebuah ajang kerumunan yang terlalu banyak mengundang orang-orang untuk berkerumun begitu. Jadi memang betul-betul diperas ini bagaimana mewujudkan sebuah karnival dalam sebuah istilahnya masuk ke dalam layar kotak gitu ya. Iya. Nah, di sini kami mengkelompokkan kementerian-kementerian itu tadi. Jadi yang biasanya mereka masing-masing kementerian itu sendiri-sendiri, kali ini mereka harus berkolaborasi. Nah, yang unik di sini adalah ketika dalam satu kelompok itu mereka menuangkan idenya masing-masing, itu gayeng sekali di situ bagaimana ini begini sampai ada yang kalau bahasa Jawa ini ngantek padu gitu ya. Jadi tapi padunya dalam konteks positif ya, untuk mewujudkan sebuah klik deal seperti apa sih nuansa yang dibawakan begitu. Karena di stage 1 itu kita mengusung suasananya adalah romantik yang megah, negeri Indraprasta begitu. Okay. Nah, di sana ada terdiri dari Pandawa, kemudian ada Punokawan, ada Pandawa, ada Punokawan begitu. Nah, dari situ bagaimana mengemas sebuah suasana romantik yang itu megah seperti itu. Nah, berbeda dengan yang di stage 2 di negeri Poncowati, yang terjadi adalah chaos. Di Poncowati ini ada idiom yang kita angkat adalah kera-kera. Kemudian ada kera-kera tokoh itu. Nah, di sini nuansanya itu betul-betul tragic, betul-betul chaos. Jadi sangat berbalik dengan yang di stage 1. Kemudian yang di stage 3 itu adalah suasananya adalah fun atau semi comical. Di sini negeri Hastina. Nah, ada sisipan Hastinapura ini bayangan kami adalah bagaimana seorang Kurawa yang saat itu mereka sedang berhalusinasi. Ini kalau kita bisa mendapatkan Semar, itu kita pasti negerinya akan jadi makmur, jadi kaya raya. Nah, mereka terbawa halusinasi seperti itu, lalu mereka bersenang-senang, fun di sana suasananya. Kemudian yang kayangan itu adalah bernuansa agung, megah begitu ya. Jadi ada dewa-dewa yang kami hadirkan, kemudian ada beberapa binatang-binatang totem, binatang-binatangnya kendaraannya para dewa itu, dan juga bidadari-bidadari yang cantik seperti itu. Oke, ada 4 panggung yang akan menjadi lokasi penampilan teman-teman yang tergabung sebagai pengisi acara. Tadi saya belum sempat nanyain soal pengisi acara. Dalam acara besok malam, Pak Wahyu, ada berapa banyak peserta ataupun juga pengisi acara yang akan mengisi acara malam besok, Pak? Untuk teman-teman penampil yang berasal dari kementerian, 14 kementerian itu ada sekitar 140 orang. 140 orang seperti yang disampaikan Mas Alin tadi terbagi menjadi 4 stage. Stage 1, 2, 3, dan 4 yang menampilkan masing-masing cerita di lakon Semar Boyong ini. Kemudian ada juga yang penampil seni yang tergabung dalam opening dancing. Itu di awal sama ada penampil di akhir. Jadi total mungkin ada sekitar 160-170-an orang penampil seni yang akan meramaikan acara ini nanti. Oke, jadi artinya sangat jauh berkurang jumlah pengisi acaranya dibandingkan ketika event selama betul, 5 kali sebelumnya. Iya. 5 kali sebelumnya, 4 kali sebelumnya. Karena yang kelima kemarin juga kita sudah masa pandemi, juga kita laksanakan secara bertahap, secara tertutup. Dan keempat kemarin tolok ukurnya adalah seberapa besar event anual ini digelar di Kota Pariwisata Kota Jakarta berhasil menyedot
ribuan penonton untuk hadir. Bahkan di WJNC 1, 2, 3, dan 4 itu jauh-jauh hari orang sudah mulai booking hotel untuk dapat menginap di sepanjang jalur yang telah ditentukan karnaval tersebut. Nah sekarang ini memang kita berbeda situasi dan kondisinya, tapi sekali lagi niatan pemerintah Kota Yogyakarta tetap menyelenggarakan ini adalah yang pertama memberikan wadah yang positif untuk teman-teman seniman, budayawan berekspresi. Yang kedua mencoba mengirimkan sinyal positif kepada dunia luar bahwa pariwisata Kota Yogyakarta itu sebenarnya sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan yang akan hadir menikmati setiap pesona yang ada di Kota Yogyakarta. Dan ini kita wujudkan dalam semangat ini. Kita sampaikan, kita siarkan melalui channel YouTube, di mana kita berharap bahwa suatu ketika nanti masyarakat di luar sana memiliki waktu senggang atau libur weekend yang cukup panjang atau anggaran yang pas, silakan berkunjung di Kota Yogyakarta, pasti tidak akan kecewa karena selama masa pandemi ini sektor pariwisata tidak benar-benar tidur, tapi mencoba mempersiapkan diri, peningkatan kapasitas internal, pengembangan amenitas yang ada untuk dapat mempersiapkan ledakan kunjungan yang mungkin akan terjadi setelah berbagai macam pengetatan ini ditiadakan. Oke, Mas Ali, dalam bayangan saya ketika besok menyaksikan lewat YouTube itu kan pengen merasakan suasana yang luar biasa, yang seakan-akan kita bisa menonton secara langsung. Bagaimana konsep nanti bocorannya seperti apa biar masyarakat juga punya bayangan, oh besok kalau aku nonton di YouTube itu kayak gini loh. Oke, baik. Jadi kalau WJNC yang sebelumnya, WJNC 1 sampai dengan 4 itu yang melakukan karnival adalah pesertanya dari 14 kementerian itu. Nah, untuk kali ini kita balik. Yang karnival adalah penontonnya, karena peserta tidak mungkin untuk melakukan karnival keliling. Oke. Nah, jadi di sini nanti penonton itu akan kita ajak untuk berjalan, untuk berkeliling, di mana nanti dalam perjalanannya itu akan menikmati stage 1, 2, 3, dan 4 dengan suasana-suasana dan nuansa-nuansa yang tentunya unik dan berbeda begitu. Oke, unik dan berbeda, tetapi tidak kemudian terasa menonton di rumah, tetapi seakan-akan terbawa masuk ke dalam iya, suasana di panggung tadi ya. Seakan-akan nonton di lokasi begitu. Oke, di hari besok itu satu penampil itu berapa durasi waktunya? Untuk satu stage-nya kita membatasi hanya 5 menit maksimal. Hanya 5 menit. Hanya ya? 5 menit, iya. Tetapi secara keseluruhan dari opening, dari panggung A untuk opening itu sampai dengan nanti panggung B itu kurang lebih 1 jam. Ya, karena 5 kali 4 sudah 20 menit ya. Di sela-sela perjalanan juga tidak hanya berjalan kosong saja. Di sana akan ada ambience-ambience yang menjadikan ciri khas WJNC yang bernuansa street art dan postmodern itu tetap tampak begitu. Jadi meskipun ini live streaming, meskipun ini di tempat yang tertutup, tapi seolah-olah ini nyata, seolah-olah ini betul-betul karnival begitu. Ya, tantangannya adalah mengemas sebuah pertunjukan dalam waktu 5 menit. Saya ingin tahu bagaimana teman-teman seniman ini bisa kemudian mewujudkan sebuah tayangan yang padat, ringkas, tetapi tidak mengurangi ceritanya. Nah, jadi begini memang. Kalau kita mengacu wayang wong ya, wayang wong yang biasanya itu sudah pasti durasinya 1,5 jam bahkan sampai dengan 2 jam secara keseluruhan. Nah, ini kita membagi menjadi 4. Masing-masing stage hanya 5 menit saja. Nah, di dalam WJNC ini memang kita tidak menghadirkan yang namanya cerita. Karena konsep street art itu adalah sebuah sajian yang tidak bercerita. Tetapi ketika kita melihat dari stage 1, 2, 3, 4 nanti kita lalu akan terbawa ke dalam sebuah cerita secara tidak langsung. Tanpa kita bercerita, penonton bisa memahami begitu. Jadi memang keunikannya WJNC itu adalah sajian tampilan yang hanya mengemas ikon-ikon tertentu dari keseluruhan cerita Semar Boyong. Kita ambil ikon tertentu seperti misalnya hanya ikon Pandawa saja, hanya ikon Punokawan saja, kemudian hanya ikon dayang-dayangnya saja misalnya begitu. Nah, itu kemudian yang diolah dengan koreografi tari dan konsep tarinya bukan tari tradisi tetapi sudah merupakan pengembangan dan juga street art ada di sana, masuk di sana begitu. Ya, Pak Wahyu, ada pertanyaan juga dari audiens kita terkait dengan kesiapan untuk streamingnya. Kan
masyarakat sangat penasaran kayak apa besok itu. Nah, persiapan untuk streamingnya seperti apa nih, Pak? Jadi kita sudah menggandeng vendor yang cukup handal dalam rangka penyiapan live streaming ini, karena memang nggak surprise dan nggak seru kalau seandainya masyarakat itu harus dipaksa nonton live delay gitu ya Mas, mungkin Betul. kurang lebih. Jadi kalau bisa apa yang terjadi saat ini di sini itu bisa disaksikan juga di rumah masyarakat, di rumah kita masing-masing. Dan itu membutuhkan sarana internet dengan daya besar, listrik daya besar juga, dan kecanggihan alat, dan itu insya Allah sudah disiapkan. Semoga besok kami benar-benar bisa memenuhi ekspektasi masyarakat itu, di mana dapat menyuguhkan sebuah tontonan yang menarik, tidak hanya tontonan yang menarik, tapi juga tuntunan yang adiluhung. Karena banyak pesan-pesan kebaikan yang ditorehkan oleh cerita Semar Boyong ini. Banyak-banyak kebijakan-kebijakan yang bisa kita pelajari untuk bisa kita adaptasikan di situasi sekarang ini. Dan kegiatan ini seperti yang tadi diceritakan Mas Alin, memang tidak semudah itu melahirkannya. Mas juga perso sendiri, yang namanya teman-teman seniman, budayawan itu memiliki idealisme yang kuat. Betul. dalam mengapresiasi seninya. Jadi itu butuh waktu yang cukup lama untuk menyatukannya. Seperti yang disampaikan Mas Alin itu, memang perdebatan itu ada, tapi konteksnya memang positif dalam rangka untuk saling menyempurnakan konsep besar sebuah Semar Boyong ini. Apalagi Jadi, teman-teman seniman ini kan sudah lama tidak kemudian punya ya, ruang itu untuk tampil betul. itu ya. Sehingga momentum ini benar-benar dijadikan curahan rasa dari teman-teman seniman, teman-teman budaya yang ada di Kota Yogyakarta untuk bisa menghadirkan sebuah masterpiece yang bagus. Semoga bisa berjalan lancar, semoga bisa banyak memberi manfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Amin. Oke, totalitas teman-teman pengisi ini menjadi hal yang menarik yang kemudian bisa disampaikan agar besok, wah ternyata memang teman-teman ini benar-benar total untuk menampilkan karya yang luar biasa. Ceritanya Mas, aku masih penasaran dengan cerita teman-teman untuk berlatih, mengemas karya itu seperti apa? Baik, di sini yang sangat menarik dan memang perlu digarisbawahi adalah yang jadi utama di stage 1 sampai dengan 4 itu, mereka bukanlah seniman profesional, tetapi mereka warga dari Kemantren, warga setempat. Warga ya? Iya, betul sekali. Jadi memang di sini bagaimana kita tim kreatif itu memberikan edukasi kepada warga setempat, warga Kemantren itu untuk membuat sebuah sajian yang memang itu unik. Kita tidak memaksakan unsur-unsur tari harus bagus, harus begini, tetapi bagaimana SDM yang ada itu kita kelola, kita olah, lalu menjadi sebuah sajian yang menarik. Harapannya adalah ini tidak akan menyangka bahwa mereka itu masyarakat. Mereka bukan penari profesional. Nah, di sini memang proses yang butuh keuletan, butuh curahan energi itu bagaimana untuk memberikan edukasi kepada mereka. Dan yang hebatnya lagi di Kota Jogja ini, masyarakat itu dengan senang hati. Masyarakat di Kemantren itu senang banget untuk membuat sebuah sajian garapan karya itu, mereka senang sekali dan semangat sekali. Jadi dari masing-masing stage saja mungkin seminggu itu bisa latihan sampai 4 kali jadi kira-kira 2 hari sekali mereka latihan. Nanti tim kreatif dari masing-masing Kemantren itu juga mereka selalu brainstorming, selalu memunculkan ide, ini akan dibuat seperti ini akan diberi nuansa seperti ini, yang itu selalu kita diskuskan dengan tim kreatif yang utama dari panitia, dari Dinas Pariwisata. Begitu. Antusiasme dukungan masyarakat sangat luar biasa Pak Wahyu. Sangat tinggi partisipasinya. Mungkin karena sudah sekian lama tidak mengadakan pentas seni itu ya. Jadi memang ini benar-benar diharapkan bisa menjadi wadah positif bagi curahan rasa teman-teman seniman, teman-teman budayawan, teman-teman penampil seni. Dan pesan dari Pak Wali memang benar-benar bahwa manfaatkan setiap jengkal potensi seni budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi kita tidak ada sing profesional ya Mas, ya. Artis profesional seperti tahun-tahun sebelumnya memang nggak ada, karena memang benar-benar ini akan menjadi sebuah penghargaan bagi teman-teman seniman budayawan di Kota Yogyakarta. Oke, bentuk apresiasi dari Pemkot kepada warga ya. Dalam kami berkeliling untuk melihat teman-teman berlatih, mengkomben dari setiap Kemantren hingga menjadi satu zona, itu memang seru Mas. Walaupun waktunya kurang lebih 5 menit lebih dikit itu, tapi bisa padat gitu menyampaikan sebuah alur cerita yang menarik gitu. Jadi
rugi kalau seandainya masyarakat tidak menonton melalui live streaming YouTube. Alur ceritanya menarik dan ada pesan-pesan kekinian yang bisa didapat dari pertunjukan besok. Pesan kekinian Mas terkait dengan tema tadi kan, ini kan masa pandemi, saatnya untuk bangkit kembali, tidak boleh lengah. Apakah juga kemudian itu juga tergambar dalam tema besok Mas? Betul sekali. Pesan yang sangat kuat kita sampaikan adalah jangan sampai, kalau bahasa Jawanya itu ngelokro. Artinya jangan sampai kita lalu kondisi pandemik, lalu kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. No, tidak seperti itu. Ini kita buktikan, kita wujudkan di dalam WJNC ini. Artinya segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu bisa terwujud meskipun kondisinya pandemik. Tentunya dengan prokes-prokes yang memang sudah ada. Jadi di sini bagi masyarakat atau teman-teman seniman sama seniman, jangan lalu patah semangat. Buatlah sebuah karya, ikutilah perkembangan zaman. Jangan mau kita yang istilahnya dipermainkan oleh kondisi. Kita harus berani melawan. Kalau kita hanya diam saja ya wes selesai. Tapi kalau kita produktif, kita selalu kreatif, itu bisa, dan nyatanya bisa. Salah satu pembuktiannya adalah WJNC 6 ini nanti. Oke, semangat optimisme terus dibangun Pak Wahyu oleh Pemkot Yogyakarta. Selain lewat pesan besok, apa saja yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Pemkot Yogyakarta untuk membangun optimisme warga Yogyakarta? Ayo bangkit, kita bersatu padu, bergerak bersama untuk menjaga Jogja tetap berjalan secara ekonomi dan juga secara kesehatan, Pak. Iya, jadi kalau saya diizinkan, saya tarik mundur dulu dari tanggal 7 Oktober besok. Boleh. Sebenarnya rangkaian kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta ini sudah diawali sejak tanggal 1 Oktober. Tepat di tanggal 1 Oktober itu Bapak Wali Kota Yogyakarta menetapkan dimulainya seluruh rangkaian acara HUT Kota Yogyakarta. Dan di situ juga ditetapkan tematik HUT Kota yang ke-265 itu dengan tanggap, tanggon, dan tuwuh. Disampaikan juga oleh Bapak Wali Kota Yogyakarta filosofinya seperti apa pada saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan pameran foto-foto arsip Jogja Tempo dulu. Nah ternyata Mas, bahwa Kota Yogyakarta dimulai dari pertama kalinya dulu 7 Oktober 1756 sampai sekarang 7 Oktober 2021 itu dalam foto-foto yang kami pamerkan di Balai Kota Timoho, tapi tetap dengan daring ya, tetap daring, itu ternyata sudah banyak perkembangan pesat yang dilalui oleh kota kita tercinta yang sudah berumur 265 tahun. Berbagai pembangunan sudah dilaksanakan, bahkan dalam rangka untuk terus menguatkan image Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, pemerintah Kota Yogyakarta sudah mulai membangun beberapa jalur pedestrian sehingga menjadi sebuah destinasi wisata tersendiri yang bisa dinikmati. Seperti Jalan Suroto, Jalan Sudirman Barat, sekarang ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta pembangunan sidewalk di Jalan Sudirman Timur. Itu nanti akan menjadi sebuah surga yang nyaman bagi wisatawan, bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk jalan kaki. Mereka tidak perlu harus membahayakan jiwanya karena takut keserempet mobil atau motor, tapi sudah disediakan enak dengan taman yang indah. Dan hal-hal seperti ini akan konsisten terus kita laksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta laksanakan agar arti kata tuwuh itu benar-benar real terjadi, bahwa Kota Yogyakarta benar-benar bisa menghidupi, memberi kehidupan untuk masyarakat Kota Yogyakarta sehingga kota ini menjadi kota yang ngangeni gitu. Seperti tagline pariwisata kami yaitu Jogja ngangeni. Kurang lebih seperti itu Mas, dan tanpa disadari kata tuwuh yang artinya memberi banyak manfaat untuk masyarakat yang tinggal di dalam Kota Yogyakarta ini ternyata juga diakui oleh statistik nasional. Angka harapan hidup manusia di Kota Yogyakarta itu cukup tinggi, di atas 70 tahun Mas, di atas 70 tahun itu, dan itu cukup tinggi di antara kota-kota lain di Indonesia, sehingga mengisyaratkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta hidup dalam kedamaian, karena para pemimpinnya memang benar-benar ngayomi masyarakatnya, dan ini menjadi amanah tersendiri bagi kami, bagi pemerintah Kota Yogyakarta yang sedang mendapatkan tugas untuk menjadi pemimpin, kurang lebih seperti itu. Dan selain itu, Kota Yogyakarta juga pernah dinyatakan sebagai the most livable city. Artinya
kota yang paling nyaman untuk dihuni. Itu yang pertama di Indonesia, Mas, peringkat pertama. Jadi luar biasa kota Yogyakarta ini dalam memberikan banyak manfaat, sehingga kata tuwuh ini dipilih oleh bapak-bapak kami yang ada di atas untuk menjadi tagline atau moto dari HUT ke-265 kota Yogyakarta. Mas Ali, sebagai tim kreatif, apa harapan besarnya Mas Ali terhadap acara besok malam ini? Apakah terkait dengan juga penonton dan juga pengisi acara? Apa harapannya, Mas? Baik, harapan kami dari tim kreatif itu adalah yang pertama, bagi teman-teman pengisi acara itu adalah mereka menjadi yakin. Harapan kami mereka selalu yakin bahwa mereka masih bisa produktif, mereka masih bisa berkarya, mereka masih bisa berkreasi. Nah, harapan untuk penonton nantinya juga bahwasanya adalah mari kita bersama-sama untuk selalu menumbuhkan kreativitas kita. Jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya diem aja dengan kondisi seperti ini nggak ngapa-ngapain begitu. Harapannya adalah teruslah produktif. Kita bisa kok dengan prokes kita bisa kok ternyata. Justru di sini harapannya memicu untuk kembali ke kondisi normal. Meskipun nanti kita akan berdampingan dengan yang namanya COVID-19, tetapi itu sudah tidak lagi menjadi momok seperti yang sebelum-sebelumnya. Artinya kita oke lah, enggak apa-apa, itu memang ada dan kita tahu, tapi kita nggak khawatir kok, karena kita sudah prepare dan di kota Jogja sudah tuntas vaksin seperti itu. Jadi kita sudah merasa bahwa kita hidup kembali. Ayo yang tadinya masih berpangku tangan, masih menunggu sesuatu, kalau kita menunggu kita tidak akan dapat, tapi bagaimana kita harus mencari sesuatu, harus menciptakan sesuatu untuk ini bisa menjadi penyambung kehidupan kita. Oke. Seperti itu. Ya, Pak Wahyu, saya ingin Pak Wahyu juga mengajak audiens kita yang sedang menyaksikan kita di sore kali ini. Kenapa sih besok malam harus nonton event gede yang menjadi ikonnya Jogja, Pak? Baik, bagi seluruh masyarakat kota Yogyakarta, khususnya yang sedang menyaksikan live streaming YouTube ini, sekali lagi atas nama pemerintah kota Yogyakarta, kita mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya hingga kota Yogyakarta bisa sampai di titik 265 tahun ini. Dan untuk itu kita coba memperingatinya dengan menyajikan sebuah mahakarya yang menarik untuk ditonton. Saya mengajak seluruh masyarakat kota Yogyakarta untuk berbondong-bondong, berduyun-duyun, mengajak orang-orang yang dicintai di sekitarnya untuk menonton bersama-sama di rumah. Tapi karena tidak kalah menarik, tidak kalah seru, justru lebih fokus karena nanti kamera akan diarahkan ke tempat-tempat tertentu dan itu lebih nyaman, nggak perlu harus Uyek-uyekan, Pak. uyek-uyekan, beli bensin, harus mandi dulu, cukup di rumah. Kapanpun, dimanapun bisa ditonton melalui YouTube-nya nanti. Karena insya Allah teman-teman tim kreatif, teman-teman seniman budayawan dari Kemantren akan menyuguhkan sebuah atraksi yang memiliki konsep yang berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan Mas Alin bahwa kita coba balik, di mana yang bergerak justru tamu undangan yang VIP itu, tapi yang lain itu nanti justru kita siapkan sebuah stage dengan area yang cukup luas untuk menampilkan kehebohan dan kebolehannya dalam memerankan setiap scene dalam Semar Boyong ini. Dan jangan lupa berikan komentar baik kepada channel YouTube kami setelah menonton tentunya, karena akan dapat hadiah dari Bapak Wali Kota Yogyakarta berupa 14 unit sepeda mountain bike, Mas. Oke. Iya, yang itu langsung bisa kita kirim, diambil di kantor kami. Jadi nggak boleh Dinas Pariwisata atau teman-teman tim kreatif itu nanti memberikan komentar terbaiknya terus dapat hadiah, nggak boleh. Wah, ini nggak wis ngalamat rentok ya. Jadi semua benar-benar dipersembahkan Bapak Wali Kota Yogyakarta kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang sedang bergembira pada besok karena kotanya sedang merayakan hari ulang tahun ke-265. Untuk itu rugi kalau seandainya masyarakat Kota Yogyakarta tidak bisa menyaksikan live streaming ini. Insya Allah kita akan memberikan tontonan yang bermanfaat dan sebuah tuntunan yang adiluhung ciptaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
Kurang lebih demikian, Mas. Oke, kalau Anda cinta Jogja, Anda punya rasa sayang pada Jogja, tunjukkan besok malam di jam 7 malam ya Pak Wahyu ya. Jam 7 malam. Mulai jam 7 malam, 1 jam ke depan Anda bisa menyaksikan pertunjukan wayang yang sangat spektakuler, yang tidak kalah spektakuler dan tidak kalah seru meskipun disaksikan dari rumah. Ingat juga berikan komentar yang bisa Anda berikan di link YouTube yang akan menyiarkan acara besok malam. Ada 14 sepeda yang bisa dibagikan untuk Anda yang menyaksikan dan berkomentar di program besok malam. Sekali lagi Pak Wahyu, Jangan lupa saksikan di channel YouTube Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Pemkot Jogja. Jangan sampai salah ya, nanti tidak ketinggalan mendapatkan hadiahnya. nah itu dia. Pak Wahyu terima kasih, Mas Ali terima kasih. Terima kasih, Sudah semoga ngobrol bermanfaat dan semoga besok berjalan lancar, aman, selamat dari awal sampai akhir dan bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta tercinta. Amin amin. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Salin. Demikian Anda sahabat Harjo, kemudian pendengar Star Jogja dan juga Anda yang menyaksikan live YouTube kami di Harian Jogja, di YouTube dan Instagram Harian Jogja, kemudian YouTube Pemkot Yogyakarta, kemudian juga di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga disiarkan langsung oleh 101,3 Star Jogja FM, Your Information Channel. Dan Daini Arta harus pamit di kesempatan sore kali ini bersama dengan tim produksi yang bertugas di kesempatan sore kali ini pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.